Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima, kita lanjutkan materi kita mengenai statistika. Dalam hal ini, statistika yang akan kita bahas nanti adalah ukuran pemusatan data, tapi untuk data yang tunggal terlebih dahulu. Ya, jadi apa sih ukuran pemusatan data? Jadi ukuran pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai mean, median, dan modus untuk data tunggal terlebih dahulu. Ya. Kemudian ini yang pertama, mean atau rata-rata. Jadi rata-rata itu merupakan perbandingan jumlah nilai dengan banyak data. Dan rata-rata itu dikenal dengan istilah mean atau dilambangkan dengan X bar. Ya, tanda seperti itu. X kemudian ada strip di atas itu dibaca sebagai X bar. Rumusnya apa? Rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa ditulis dalam simbol matematis itu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, sigma X itu apa? Sigma X itu adalah jumlah dari semua data. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Untuk lebih jelas kita langsung ke contoh ya. Berapakah nilai rata-rata atau min dari nilai ulangan sekelompok siswa berikut ini? Ada nilai siswa 74, 70, 69, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 71. Kita diminta untuk mencari X barnya, maka kita tinggal jumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi X bar itu 74 ditambah 70 ditambah 69, nilainya tinggal kita jumlahkan ya sampai yang terakhir, data terakhir itu nilainya 71 dibagi dengan banyaknya data. Kita hitung banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata banyaknya data ada 10, berarti dibagi dengan 10. Diperoleh hasil 741 dibagi 10, itu hasilnya adalah 74,1. Jadi rata-ratanya 74,1. Kemudian kita lanjut ke median atau nilai tengah. Ya. Apa sih nilai tengah itu? Jadi median itu merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Jadi median itu data yang letaknya di tengah, tapi setelah data itu diurutkan dari nilai yang terkecil. Ya, berarti kalau datanya belum urut, kamu harus mengurutkan terlebih dahulu dari dimulai data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, untuk rumusnya ini perlu diperhatikan ada 2 jenis ya, untuk data genap dan untuk data ganjil. Nah, kalau untuk data ganjil itu median simbolnya ME ya. Tadi kalau rata-rata kan X bar, sekarang kalau median itu simbolnya ME. Itu kalau untuk data yang jumlahnya ganjil adalah X dari N plus 1 per 2. Jadi X itu data ke maksudnya. Jadi data ke N plus 1 dibagi 2. Ya, jadi medianya itu ada di data ke N plus 1 per 2. N-nya itu banyaknya data. Kemudian untuk data yang genap, itu rumus mediannya adalah X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Jadi data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Ya, ini untuk rumusnya. Kemudian kita langsung ke contoh. Ya, ini ada tentukan median dari data berikut.
65, 70, dan seterusnya sampai 70. Langkah pertama kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari 35, 40, 45 sampai yang terbesar 90. Terus kita hitung banyaknya data ada berapa. Ternyata ini banyaknya data ada 9. 9 kan ganjil. Berarti kita gunakan rumus yang untuk data ganjil. Jadi mediannya itu sama saja dengan data ke setengah dari n plus 1. Berarti data ke setengah dari 9 plus 1. 9 plus 1 kan 10. Dikali setengah berarti 5. Maka data ke 5 itu merupakan mediannya. Berarti dihitung data ke 5 yang mana? Berarti kan data ke 1, data kedua, 35 itu data ke 1, 40 data kedua, dan seterusnya. Diperoleh data kelimanya adalah yang 65. Seperti itu ya. Untuk yang genap ini juga sama caranya ya. Nanti bisa kalian baca sendiri, pelajari sendiri yang untuk genap ini contohnya persis dengan yang ganjil tadi, hanya saja dia beda rumus. Lanjut, yang ketiga itu modus. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya itu paling tinggi. Kalau data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal, kalau dua modus bimodal, dan jika lebih dari 2 disebut multimodal. Modus itu lambangnya MO. Ya. Gampang ini, tinggal dicari yang paling sering muncul. Data 5566678 berarti jelas modusnya 6. Kenapa? Karena 6 muncul 3 kali. Gitu ya. Dan contoh yang seterusnya ini, contoh yang lain bisa dibaca sendiri. Ya, yang nomor 2 misalkan itu 223333666667. Ya. 3 muncul 4 kali, 6 juga muncul 4 kali. Berarti modusnya 3 dan 6. Dia merupakan bimodal karena modusnya ada 2. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada latihan soalnya. Seperti biasa ada 3 latihan soal. Silahkan bisa kalian kerjakan, kemudian diupload di link, atau kalau untuk anak pondok silahkan bisa dikumpulkan ke madrasah. Gitu ya. Ada 3 soal. Silahkan untuk lebih jelas bisa kalian lihat di file PowerPoint-nya langsung. Untuk pertemuan kali ini Bu Mega cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.